Selamat berjumpa kembali di kanal Kutunggu di Pojok Ngasem, sebuah kanal podcast yang mencoba untuk memperbincangkan seputar permasalahan yang ada di sekitar kita dalam obrolan santai. Brunei Darussalam adalah the land of unexpected treasure atau negara dengan kekayaan tak terduga. Di negeri berpenduduk kurang dari 1,5 juta itu, pendapatan per kapita warga terbesar kelima di dunia. Negara yang dipimpin oleh Sultan Hasanah Bolkiah dikenal piawai dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Sejak COVID-19 mulai terjadi dalam Maret 2020 sampai saat ini, penderita mencapai 169.808 orang, 225 orang meninggal dunia. Bandingkan dengan Indonesia, jumlah penderita mencapai 6,1 juta kasus, meninggal 156.766 orang. Seperti a blessing in disguise atau berkah terselubung, negara ini menjadi contoh kesiapsiagaan, perhatian dan kepedulian terhadap warganya, termasuk warga negara asing dan wisatawan. Putra mahkota dan menteri senior dan dari kantor Perdana Menteri Brunei Darussalam, Pangeran Al-Muhtadi Billah Bolkiah, mengaitkan keselamatan Brunei Darussalam dari COVID-19 berkat kepatuhan pemeluk Islam menjalankan agamanya. Selain itu, para pakar menyebut pemerintah Brunei cepat tanggap dan siap siaga sejak awal gejala pandemi muncul dan warga disiplin dalam menjaga kesehatan. Bagaimana dengan pendidikan tinggi di Brunei saat pandemi? Benarkah guru atau dosen mendapatkan gaji besar dan fasilitas yang menjanjikan? Guru atau dosen tidak berbisnis dan tidak berpolitik praktis karena tugas guru atau dosen hanyalah mendidik. Simak obrolan berikut sampai selesai bersama Peggy Kutunggu di Pojok Ngasem. Studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem mengundang Meridian Alam PhD, sosok dosen yang masih muda dan memiliki potensi mendunia. Saat ini dia adalah asisten guru besar sosiologi Fakultas Seni dan Ilmu Sosial di Universitas Brunei Darussalam. Meridian Alam meraih gelar master dari Universitas Gadjah Mada, MPhil dari Universitas of Oslo, Norway, dan PhD dari Universitas of Castle, dan sekarang tinggal di negara kecil yang menjanjikan kesejahteraan, Brunei Darussalam, yang luasnya hanya 5.765 km persegi. Selamat datang di Jogja kembali, Mas Nurul. Ya, selamat datang Bu Puji. Assalamualaikum. Terima kasih telah mengundang saya di sore yang cerah hari ini. Sangat terima kasih. Mere ini adalah adik kelas saya. Ya, adik kelas saya. Tetapi guru menjadi PhD lebih duluan dia. Saya jadi bingung nih harus mau memanggil Pak, mau memanggil apa gitu. Jadi bro saja, bro saja biar lebih akrab kan. Ya. Oke. Ini dalam rangka liburan, Mas. Ya, jadi saya kembali ke Yogyakarta dalam rangka cuti ya, cuti 71 hari. Jadi saya pulang tanggal 3 Juni sampai di Indonesia, kemudian menyelesaikan cuti nanti sampai tanggal 30 Juli 2020. Setelah itu nanti saya kembali ke Brunei, kemudian 10 hari. Saya masih punya waktu 10 hari nih untuk mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. Jadi ini adalah cuti pertama saya setelah berkarir di sana selama kurang lebih 3 tahun. Ya, sebagai dosen asal Indonesia, Pak Mere. Iya. Saya tadi sudah mendengarkan tidak mudik selama pandemi. Nah, bagaimana sih ketentuan atau perlakuan pemerintah Brunei terhadap warga asing sehingga Anda bisa bertahan beberapa tahun di... Oh ya, jadi memang pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam itu sangat sayang ya kepada rakyatnya ya, tidak hanya warga negara, tetap warga negaranya, tapi juga warga asing yang bekerja di sana. Jadi memang itu salah satu bentuk rasa sayang
kerajaan, dan selama pandemi itu memang kami di-encourage untuk tinggal di sana. Mas Mere, bisa digambarkan sedikit misalnya, kalau suasana di Indonesia awal-awal pandemi itu sangat sepi, sangat di kampus ya, di perkuliahan di kampus, karena semuanya hampir yang datang hanya kalau di kampus di Indonesia ya di Jogja terutama, yang datang ke kampus hanya pejabat-pejabat gitu ya, yang pejabat kampus ya. Kalau dosen dan mahasiswa semuanya ada di rumah gitu. Suasananya sepi sekali kampus itu, hampir mirip-mirip rumah hantu gitu ya. Gimana dengan kampus di Brunei? Jadi waktu awal pandemi ya, Mbak Puji. Jadi waktu awal pandemi itu saya sempat ke kampus itu sekitar seminggu itu sekali 2 kali lah, hanya untuk ngecek dokumen di mailbox saya. Nah itu memang sangat luar biasa sepi kayak gitu, karena mahasiswa di rumah, mereka belajar online, kemudian beberapa staf administrasi juga sudah menjalankan staggering work. Ya, selama Pak Mere meninggalkan Brunei, apakah sudah mulai luring lagi? Nah, sampai hari ini saya masih online ya Bu, masih online. Bahkan semester depan itu masih online. Nah, untuk yang non-online ini hanya diperbolehkan untuk tutorial, jadi pembelajaran proses di kelas yang berisi 5-10 mahasiswa. Kemudian untuk kelas yang berisi 75 orang sampai dengan 100 orang lebih ke atas itu di-encourage melakukan online, dan memang harus online karena nanti juga berdampak karena ini COVID masih ada ya, kita nggak tahu di rumah tinggal dengan orang yang memiliki komorbid tertentu. Kita barangkali sudah tervaksinasi booster, dan kalau kita terinfeksi COVID, kita tidak merasakan gejalanya, tetapi kita juga berpotensi menjadi carrier kan, sebagai orang yang membawa virus itu. Jadi karena pertimbangan itulah perkuliahan tetap dijalankan secara online, dan saya mengamati bahwa mahasiswa dan dosen ini sudah beradaptasi dengan baik ya. Menurut Pak Mere, pembelajaran secara online dan offline ini memberikan dampak atau impact-nya beda enggak dengan pembelajaran kita seperti yang kita alami zaman dulu? Oke, kalau yang saya rasakan sekarang ini justru saya melihat bahwa pembelajaran online itu lebih egalitarian dan siswa lebih outspoken ya dibandingkan pembelajaran face to face atau pembelajaran di kelas. Contohnya gini, kalau di kelas misalnya saya mengajar 70 orang. Misalnya saya ingin bertanya kepada salah satu mahasiswa atau salah 2 mahasiswa. Itu ada kecenderungan mereka malu. Iya kan? Kemudian tapi ketika berubah menjadi online, ketika saya minta mereka untuk mengajukan pertanyaan kepada saya, justru itu salah satu berkah yang luar biasa buat saya sebagai dosen, karena saya menerima banyak sekali pertanyaan. Misalnya kalau offline itu hanya 2 pertanyaan atau 3, tapi ketika online, ketika saya buka Q&A session, itu lebih dari 60% mereka bertanya ya. Tergantung pada koneksi internetnya, Mbak. Jadi kalau misalnya koneksi internetnya itu lancar, mereka bisa langsung bertanya secara langsung. Misalnya tentu saja mereka harus menyebutkan nama dulu, mengajukan interupsi kayak gitu. Sorry sir, I have the questions misalnya itu. Kemudian kalau misalnya mereka tidak mau speak up, mereka bisa langsung menuliskan dalam chat box. Dan ini sebenarnya kesempatan yang tidak saya dapatkan ketika face to face ya. Dan mereka pada saat proses diskusi online dibuat kelompok-kelompok kecil ya. Itu saya kan mengamati misalnya 70 mahasiswa dibagi dalam 10 kelompok. Jadi satu kelompok ada 7. Saya kan pasti bisa ngecek per kelompok-kelompok itu. Ternyata itu sangat luar biasa riuh. Nah, ternyata ini beda juga dibandingkan pada saat physical learning, di mana kalau diskusi kelompok itu ada yang malu, ada yang aktif,
ada yang cuma diem aja, ada yang cuma numpang nama. Tapi ternyata dengan online learning itu tuh sangat luar biasa, berlomba-lomba untuk aktif di situ, untuk saling bertukar pikiran dan seterusnya. Misalnya waktu itu saya memberikan tugas bahwa satu kelompok itu harus mereview novel yang mereka baca, misalnya untuk mata kuliah Popular Culture and Mass Media, dan mereka harus mendengarkan review dari temannya gitu. Jadi mereka bertukar argumen sesungguhnya. Itu sangat luar biasa rame sekali di situ. Dan ini sebuah sesuatu hal yang tidak kita dapatkan secara offline seperti ya. Cuman memang ada hal-hal yang hilang ya selama kita belajar online. Misalnya nih tentang rasa ya. Biasanya kan kalau kita sebagai guru itu mengajar mahasiswa, kita bisa melihat mereka itu mengerti atau sudahkah mereka menyerap mata kuliah yang kita ajarkan, materi yang kita ajarkan. Tapi kalau selama online itu kita tidak bisa merasakan gitu. Kemudian physical engagement. Jadi misalnya yang dulu kita ketika di kelas itu terbiasa mempersiapkan berbagai macam alat itu, misalnya ngecek OHP, ngecek overhead projector, listrik, kemudian bertanya kepada mahasiswa gimana overhead projectornya, ada yang sudah bisa menangkap nggak dari belakang. Nah, hal-hal semacam itu tuh yang tidak kita dapatkan selama online, karena ketika online sangat simpel, kita membuka laptop, kita langsung login ke software, kemudian langsung mahasiswa bisa dijumpai di situ. Jadi memang itu ya. Kalau saya melihat berbagai pemberitaan, nilai indeks pendidikan Brunei Darussalam ini 0,703. Mananya Pak? Negara ini menempati posisi 30 di dunia dan nomor 2 di Asia Tenggara. Apakah prestasi ini terkait dengan pendidikan gratis di sana, ataukah pendidikan dibiayai pemerintah, atau ada hal lain yang membuat pendidikan di Brunei ini lebih maju? Nah, tapi yang saya lihat bahwa memang selain pendidikan gratis juga yang kedua adalah penekanan pada kualitas pendidikan itu sendiri. Seperti University Brunei Darussalam itu sangat menekankan pada kualitas pengajaran. Jadi di UBD ada namanya Center for Teaching and Learning. Itu setiap semester mengadakan workshop training tentang intinya how to teach and learn effectively. Jadi selain teach seorang dosen, dia juga harus menjadi seorang pembelajar yang efektif. Karena kalau seseorang itu dia bisa belajar dari pengalaman mengajarnya, dia tentu saja bisa membangun inovasi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi selain workshop teaching and learning, kami juga di-encourage untuk memasukkan pembelajaran ini sebagai penelitian juga yang bisa dipublikasikan secara internasional seperti itu. Jadi itulah sebenarnya proses inovasi dalam pembelajaran di University Brunei Darussalam, bahwa sebenarnya untuk workshop dan training itu pun dari level lecturer sampai senior profesor itu mereka tetap di-encourage untuk mengambil training atau workshop itu sendiri. Dan setiap training atau workshop itu memiliki poin ya untuk kenaikan jabatan atau promotion seperti itu. Jadi itu adalah salah satu insentif yang diberikan oleh kampus. Ya, kurikulum pendidikan di Brunei ini katanya mengintegrasikan perpaduan antara agama dengan sains. Bagaimana sih mengimplementasikan konsep kurikulum itu dengan pendidikan tinggi di sana? Kalau untuk scope university level ya, karena saya mengajar di university level ya untuk S1 dan S3 ya, karena Brunei itu adalah berbasis pada ideologi Melayu Islam Beraja atau MIB. Jadi ada integrasi antara Islam dan juga
sains dalam konteks pendidikan di sana, bahwa memang nilai-nilai Islam itu diterapkan dalam proses pembelajaran dan juga teaching di kelas. Ya. Kalau dari segi output pendidikan tinggi di sana, pemerintah maupun kerajaan mendorong untuk lahirnya ulama dan cendekiawan karismatik, kata. Bagaimana dengan strateginya untuk melahirkan para saintis atau para teknokrat? Ya, sangat menarik ya Mbak pertanyaannya. Jadi selain pengajaran di University Brunei Darussalam itu adalah di-encourage untuk doing research, ya, doing research. Jadi misalnya untuk undergraduate level, untuk level S1 itu kami punya program namanya honor thesis. Jadi honor thesis itu adalah kalau di Indonesia kita sebut sebagai skripsi, tapi kalau di sana kita sebut sebagai undergraduate honor thesis selama 1 tahun, selama 2 semester, khususnya di jurusan sosiologi dan antropologi tempat saya mengajar itu. Jadi selama mahasiswa melakukan riset, mereka didampingi oleh dosen-dosen yang berkualitas, kemudian diajarkan lagi cara mendapatkan data, analisis data, menggunakan software. Kemudian mereka sejak awal sudah di-encourage untuk melakukan namanya publications. Jika tesis itu mendapatkan rekomendasi excellent dari reviewer. Jadi reviewer itu adalah orang yang memberikan nilai, tetapi bukan dosennya ya, tapi ada profesor lain yang dia memberikan semacam komen dan review atau assessment. Nah, jika tesis itu mendapatkan review sangat luar biasa, misalnya brilian, kemudian sistematisnya bagus, metodologinya bagus, nah itu biasanya akan di-encourage untuk dipublikasikan dalam bentuk artikel yang nanti dipublish di jurnal internasional. Nah, setelah mahasiswa lulus S1, mereka yang mendapatkan first class honors, second class honors, kemudian second upper honors, itu di-encourage untuk melanjutkan masters by research. Ya. Ini Pak Mery, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, sebagai dosen Fakultas Seni dan Ilmu Sosial UPD, bagaimana Anda membaca perkembangan seni, terutama mungkin seni rupa, seni pertunjukan di Brunei dalam 10 tahun terakhir? 10 tahun terakhir ini sangat luar biasa progresif ya, perkembangan seni dan kreatif industri di Brunei. Dan sampai sekarang pun di University Brunei Darussalam, khususnya di Faculty of Art and Social Science, kami punya jurusan namanya DIC, Design and Creative Industry. Ini adalah jurusan paling baru tetapi juga paling progresif juga dalam kaitannya menciptakan generasi-generasi yang dia siap untuk terjun ke kreatif industri sektor. Misalnya dalam dunia perfilman, mereka bekerja sebagai misalnya sebagai painters, penulis, novelis misalnya, sebagai urban planner, tapi melibatkan juga kreatif komponen di dalamnya, seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa sebenarnya Brunei itu memperhatikan kreativitas dari anak muda ini sebagai aset masa depan ya. Karena sekarang sudah mulai diintrodusir namanya wawasan 2035, di mana kreatif industri ini adalah salah satu sektor yang di masa depannya nanti akan menjadi bekal bagi individu untuk bisa berkembang secara entrepreneur. Mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri melalui proses inovasi pemikiran. Karena kan seni itu kan berasal dari cara kita berpikir ya, membayangkan, kemudian melakukan kontemplasi dan seterusnya. Nah, itulah kenapa sebenarnya penting bagi setiap orang untuk memiliki semacam keinginan, kemampuan, dan encouragement untuk berpikir setiap saat. Jadi sebenarnya berpikir itu sesuatu hal yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya, dan ini berpikir ini adalah sebuah privilege yang harus kita syukuri sampai sekarang, karena dengan berpikir ini kita bisa melahirkan
inovasi. Nah, seperti ini, Nah, ini yang akan saya tanyakan ini. Di meja ini terpajang satu karya patung. Satu karya, iya. Gimana membaca ini, Mas Miru? Wah, luar biasa ya. Saya belum mendapatkan introducer tentang temanya. Ini temanya apa, Mbak? Kalau judul dari patung ini adalah penetrasi media. Penetrasi media. Judulnya. Bisa diinterpretasi Pak Mere karena ahli di sana, di video. Oke, kalau saya interpretasi ya, ini sekarang dengan hadirnya media itu mengalami proses namanya imersi kalau saya lihat. Jadi imersi mengalami hibriditas ya kalau saya sebut. Mengapa imersi? Karena dengan imersi ini sebenarnya sudah tidak ada lagi batas ya antara ruang fisik dengan ruang visual yang disajikan secara empiris atau yang kita lihat. Jadi kita ini sebenarnya bisa menikmati berbagai macam media dalam satu platform, iya kan? Nah, ini kan sebenarnya menarik ya, seperti konsep Global Village Marshall McLuhan. Jadi sebenarnya masyarakat sekarang disatukan dalam sebuah desa, ya kan? Nah, desanya sekarang ini adalah sosial media, ya kan? Nah, dalam satu sosial media platform saja kita bisa menikmati berbagai macam berita yang dihadirkan oleh berbagai macam platform, baik itu yang fisik seperti newspaper, magazines dan seterusnya, tapi juga dihadirkan oleh platform online lainnya. Sekarang untuk making money ini sudah bergerak ke level kreatif visual, tapi juga kreatif virtual. Itu yang perlu di highlight. Nah, di sini kan saya melihat ada logo Internet Explorer, kemudian ada laptop, kemudian ada Microsoft, kemudian ada koran dan seterusnya yang mereka bind up together dalam satu platform. Nah, ini sebenarnya memperlihatkan bahwa media-media tersebut itu tuh mereka immerse, bekerja dalam satu ruang hybrid, tetapi di saat yang sama mereka tidak saling mempertentangkan. Dan eksistensi dari media-media tersebut itu kita kembalikan ya sebagai bentuk opsi yang bisa dipilih oleh masyarakat. Tentu saja kalau misalnya milenial ya Mbak, seperti kita berdua ini, yes. Nah kita akan memilih yang online. Ini adalah presentasi tunggal satu karya atau solo artwork exhibition yang diselenggarakan secara reguler oleh Universitas UGM Mataram di studio podcast Kutunggu di Pojok Desa. Kali ini merupakan edisi pertama untuk esai periode kedua dari seniman patung Dufrat Angelo. Karya ini berjudul Penetrasi Media yang dibuat oleh seniman patung Dufrat Angelo pada tahun 2009 dalam medium plat besi, cat cuko, divisi, lampu spot, digital printing berukuran 30 x 30 x 82 cm. Sebuah representasi kekuatan yang menembus dan menghancurkan sebuah pemikiran, ideologi, kultur, bahkan kebenaran bernama media massa. Hari-hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana kemampuan penetrasi media massa, termasuk media sosial, masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia yang tidak jarang menjungkirbalikkan nilai norma yang ada di masyarakat. Tentu tidak terlepas dari perkembangan iptek dan dunia berjejaring. Fenomena hoax pada saat bersamaan tidak diimbangi dengan literasi atau analog digital hanya akan memunculkan pseudoscience yang justru kerap digunakan sebagai acuan oleh masyarakat dan rentan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari pseudo-truth tersebut. Pada karya yang dibuat 13 tahun silam, Dufrat Angelo menyampaikan pesan bahwa pada setiap era peradaban tentu saja akan mengalami tahap-tahap perubahan pola hidup masyarakatnya. Karena adanya pergeseran kultur yang disebabkan hal baru yang menjadi euforia dalam masyarakat tersebut, di mana media massa berperan besar dalam kekuatan propaganda yang masuk dalam pikiran masyarakat.
Pada tahap berikutnya akan memproses ulang cara berpikir, ideologi, keyakinan, bahkan kebenaran yang sebelumnya dianut oleh masyarakat tersebut, sehingga sedikit demi sedikit kultur yang sedemikian terjaga dan kuat pun akan tertembus larut dalam sebuah tatanan dengan nilai-nilai estetika baru, dan disampaikan dalam proses itu masih berjalan pelan-pelan tapi pasti. Anggi, demikian sesama teman seniman memanggil. Dikenal sebagai seniman patung yang banyak merespon ruang publik di wilayah Yogyakarta. 3 tahunan lalu, jika Anda berjalan sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta, mungkin Anda menjumpai 7 patung bergodong keraton dalam ukuran 2 meteran dengan figur tambun dan tersenyum menyapa. Ketujuh patung bergodok tersebut merupakan proyek instalasi seni partisipatoris dengan tema Bojokarto yang dibuat Anggi bersama Febrianto Trikurniawan dan Faisal Aditya. Berkolaborasi dengan seniman grafis Lulus Setiawantono pada Maret 2020, Anggi membuat karya patung instalasi berukuran 3 meter x 3 meter. Karya berjudul Palihan tersebut dipresentasikan di lorong lobi Yogyakarta International Airport bersama 11 karya seniman patung lainnya selama 2 bulan. Berhenti hanya dengan membaca judul berita tanpa menelaah lebih lanjut tentang isi berita, narasumber, tanggal kejadian, hingga sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan sudah jarang dilakukan ketika berita-berita bertebaran dan silih berganti dalam rentang waktu yang sangat singkat. Keengganan menelaah, menelisik berita lebih dalam telah menjebak masyarakat dalam era post-truth, di mana dengan mudahnya mengambil kesimpulan cepat dan instan dari judul berita yang dibacanya telah menjadi keseharian masyarakat hari ini. Bisa ditebak masyarakat hanya beranjak dari satu keriuhan ke keriuhan berikutnya dalam kontestasi penyebaran berita bohong atau hoax dengan tanpa disadari turut mengkonsumsinya. Pada satu sisi, dunia yang terhubung dengan gawai pintar telah mendekatkan jarak yang terentang dari berbagai belahan dunia, namun pada saat bersamaan telah pula menghilangkan ruang sosial relasi antar manusia di lingkungan terdekat. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silakan subscribe, komentar, berikan masukan, saran, ataupun kritik bila perlu. Dan jangan lupa, butuh pojok masuk.